Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Zakiah Official bebekku. Kali ini kita mau bahas apa ya? Kita mau bahas tentang hijrahnya di Zakiah. Oke. Pertama-tama dikenal nama Indah Janeta, itu penyanyi. Itu sekitar udah 6 tahunan ya. Jadi pas hijrahnya itu pas saya melahirkan anak yang nomor 3, si Aska. Pas melahirkan itu nggak tahu entah bagaimana, itu pas lagi ngejan-ngejannya gitu, tapi dikasih transparan gitu, suami kemana, dia lagi nungguin atau tidak. Ya kan, setahu saya kan dia nungguin, tapi dia tapi diomongin ya, nggak usah kali yang ini, nanti aja. Nah, habis dari itu kayak benar-benar transparan, cuman di hati tuh perasaan, enggak, kali ini setan, mungkin setan, karena godaan di saat orang melahirkan, mungkin ini setan, ya Allah, bukan, nggak mungkin suamiku begitu gitu. Nah, dari situ sudah makin tajam. Dari si Aska umur sekitar 3 bulan makin tajam, makin suami kemana aja makin ditahu. Tapi setiap ditanya suami pulang lambat, setiap ditanya nggak pernah mengaku. Akhirnya melenceng dengan yang tadi dikasih lihat. Nah, awalnya itu nggak percaya lagi, karena pikir udah ini setan lagi, nggak usah dipercaya, Zakiah nggak usah dipercaya gitu kan. Dari situ waktu habis melahirkan tuh belum berjilbab. Nah, dari situ udah terlihat pelan-pelan, dikasih teguran. Di saat itu saya langsung beranikan untuk sholat, ambil wudhu, memang sholat. Pas saya dapet lagi itu pas sholat maghrib. Pas sholat maghrib itu kayak benar-benar ada, nggak ngerti itu mungkin wahyu atau bagaimana. Pas saya sholat, saya itu nggak ngerti ngaji sama sekali dulu. Tapi sekarang alhamdulillah udah. Jadi setiap yang saya baca, artinya surat Al-Ikhlas itu apa, saya nggak paham sekali. Waktu itu saya nggak paham sekali, tapi benar-benar pas saya sujud syukur itu benar-benar terlihat semuanya. Jadi saya dari situ, ya Allah, mungkin ini titipan dari Allah. Di sini mungkin saya harus merubah diri. Ini mungkin teguran bisa jadi. Jadi intinya saya ke rubah diri dulu, baru ke suami. Jadi saya dulu. Untuk suami saya nggak terlalu menanya lagi, karena kalau selalu menanya pasti dijawabnya nggak begitu, nggak kesini, nggak begitu kita. Nyanyi tahun berapa itu? Dari kecilnya si Rapli, 2000 berapa ya? 2010. Benar-benar harus meninggalkan, karena itu suatu pilihan kan. Sebenarnya sih di hati tuh berat, kadang ada nelpon lagi, ada job lagi. Cuman berhubung saya sudah berjilbab, saya sudah infokan, maaf, saya untuk saat ini nggak bisa menerima job karena sekarang saya sudah berjilbab, sudah berhijab. Tapi di sisi lain ada juga yang ngambil kita boleh berjilbab asalkan mau nyanyi kembali, gabung lagi. Tapi saya sudah tekad, nanti kalau saya udah ngikut lagi, udah pasti terjun lagi kayak kemarin-kemarin lagi. Iya, mau fokus ke keluarga memang waktu itu. Yang di saat udah dikasih kelebihan, tahu suami kemana-kemana aja, dari situ udah mau fokus keluarga, udah males nyanyi, udah nggak mau ngapa-ngapain gitu. Kalau pas pertama-tama ada 3, lebih 5. Banyak, karena kan kita udah biasa. Tapi Kak Jaki ini banyak norak tawaran setelah hijrah itu. Iya. Tapi ada juga yang ngundang meski sudah berjilbab.
Waktu itu sih kaget, seneng karena memang cita-cita suami kan maunya istri yang berjilbab. Jadi seneng, cuman dia suami belum tahu kalau saya dikasih kelebihan. Ditaunya itu pas habis melahirkan anak keempat. Kalau pertama itu pakai jilbab berasa ya Allah pakai jilbab kok kayak tua gitu. Pertama ini godaannya waktu pas di saat pakai jilbab. Kan biasanya kan cantik-cantik nih, anti-antinya ala-ala India, rambutnya pirang-pirang warna-warni gitu. Terus kok tiba-tiba pakai jilbab tuh rasanya kayak ih tuanya, tapi bismillah. Bismillah akhirnya lama-lama enggak, lama-lama suka. Kalau godaan pasti ada terus di manusia, pasti ada. Cuman tinggal kita lagi. Kalau godaan pasti ya, karena kan biasa kita dikasih cantik rambut, sekarang nggak bisa. Jadi, tapi itu memang godaan harus dilawan. Kalau mereka sih pada suka, ya kaget aja kok tiba-tiba berjilbab. Terus teman-teman juga yang teman-teman nyanyi pada nanya kenapa udah nggak ngejob lagi. Jadi saya bilang memang saat ini nggak ada fokus mau buat ngejob lagi. Rindu banget, justru saking rindunya makanya setiap live di Facebook saya kadang suka karaoke santai gitu. Dari situlah ada teman-teman yang tadinya nggak kenal pada masuk, tahu, akhirnya kenal, pelan-pelan di Facebook saya pertemanan menambah. Nah dari situ saya berpikir untuk bagaimana kalau Facebookku itu dimanfaatin untuk bisnis jualan. Sampai pas saya jualan itu ada yang komen gini, ini kayak pernah kenal tapi bisa jadi bukan, tapi kok beda ya, kok sekarang tambah cantik gitu. Jadi ada yang tanya lagi, kok mirip kayak dulu penyanyi dulu deh, yang namanya Indah Janeta, bener kah Mbak? Gitu, ada yang bilang begitu. Jadi kebanyakan orang yang menerka-nerka kayak ini benar nggak ya si Indah yang dulu, kok dia sekarang berjilbab gitu. Nah lebih nyaman, sehari-hari tuh lebih enak jadinya, nggak kayak dulu lagi. Sebagian udah dilelang dan sebagian masih ada. Masih ada. Iya beneran, tapi mau dilelang kayaknya berasa bagaimana, karena itu kenang-kenangan. Jadi kalau pas lagi ngeliat, ya Allah dulu masih zaman-zaman dulu kan, di banyak fansnya juga dulu kan. Kalau suruh milih saya nggak terima. Biar 50 juta saya nggak mau. Kalau disuruh buka jilbab, nyanyi hayo, oke 1 jam 2 jam, enggak. Artinya beneran? Iya. Pertama kan yang menghandle itu juga suami sekaligus manajer. Jadi setiap job apapun itu kan lewat suami. Jadi nggak lewat saya langsung. Yang penting jadi penyanyi itu yang terhormat. Itu maunya suami, sambil berhijrah kapan untuk tutup jilbabnya gitu. Ada, bahkan dibilang banyak. Kalau nurutin satu persatu banyak sebenarnya. Cuman saya orangnya selalu menghormati yang namanya, saya kan punya suami. Jadi kalau apapun itu biar ada yang tanya lebih dari papi, saya nggak mau yang namanya kayak yang lain. Saya tanggapin, enggak. Saya nggak pernah yang namanya bercanda atau mencoba-coba buat bercanda sama laki-laki lain. Cerita nggak pernah diem-diem, langsung tak kasih tahu. Ini Pak, ini. Dan ada pernah Pak orang ini tahu Pak gini-gini. Cerita ya? Iya, karena saya HP
HP itu nggak pernah yang namanya harus kasih kode supaya enggak. Oh, nggak ada? Nggak ada. Nggak ada batasan? Nggak ada. Jadi HP saya, HP suami. HP suami, HP saya. Oh, gitu ya? Gitu. Oh. Jadi pernah nggak sih sampai suami cemburu? Hah? Suami cemburu sampai ada kayak cecet masuk dari... Kalau cemburu pastilah, nggak mungkin, namanya sayang pasti cemburu, nggak mungkin. Nah, dari situlah saya yang harus pandai-pandai jaga sikap di sosmed, gitu. Diniatkan aja, diniatkan, dan diniatkan tuh jangan nanti-nanti. Diniatkan biarpun kita pas di saat keluar kemanapun itu, biarpun belum berjilbab nih ya, selalu berzikir, jangan lepas. Kan saya dulu waktu masih nyanyi, saya nyanyi tapi di sini saya berzikir. Di sini tuh sudah bisa kita bisa minta, ya Allah tahu ini saya nyanyi nggak berjilbab, tolong ya Allah keluarkan dari sini. Memang waktu saya nyanyi selalu gitu, berzikir terus. Jadi saya mau benar-benar mau berjilbab, tapi di saat saya keluar dari penyanyi, lepas dari penyanyi, ganti ya Allah, ganti yang terbaik, itu yang menurut Allah baik. Nah dari situ insya Allah nanti digerakkan, tapi jangan juga harus sholat lah. Yang tadinya nggak pernah sholat, sholat setidaknya, kalau nggak bisa 5 waktu, 1 waktu 2 waktu boleh. Nanti lama-lama bisa 5 waktu. Nanti kalau di saat sholat jangan lupa buat doa itu harus wajib, jangan habis sholat selesai gitu. Nanti Allah gerakkan hati kita sendiri, bukan orang lain. Bahkan suami saya dulu memaksa saya untuk berjilbab, nggak bisa, nggak mempan, karena diri saya belum benar-benar mau pakai jilbab. Tapi setelah saya mendapatkan teguran dari Allah itu tadi, mungkin dibilang hidayah, dari situ saya langsung oke, siap, saya tutup jilbab saya dan saya stop untuk nyanyi, untuk ngejob maksudnya.